Sang proklamator dan Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, adalah sosok karismatik dan penuh pesona. Pengaruhnya pada dunia tak perlu dilakukan lagi. Kisah mengenai perjalanan beliau pun selalu menarik untuk dibahas, termasuk hal-hal mistis. Berikut ini Era Bobo akan membahas 6 hal mistis terkait Presiden Soekarno. Angka 121. Sebuah kode aneh ada pada diri Soekarno, yaitu angka 121. Seperti kita ketahui, tanggal lahir Insinyur Soekarno adalah 6 Juni 1901, yang jika dijumlahkan angkanya satu persatu maka akan menghasilkan angka 23. Nama Soekarno juga membentuk susunan abjad seperti ini, yang jika dijumlahkan angkanya menghasilkan angka 98. Maka tanggal lahir dan nama Soekarno jika dijumlahkan kembali akan membentuk angka 121. Sebuah angka 121 yang merupakan tanggal lahir kematian Soeharto beserta namanya. Soeharto meninggal pada 27 Januari 2008 yang jika dijumlahkan berarti 20, dan nama Soeharto adalah 101. Tanggal lahir dan nama Soeharto juga membentuk angka 121. Sebuah keteraturan yang aneh ketika angka 121 ini melekat pada diri Insinyur Soekarno selaku Presiden RI yang pertama. Kemudian angka 121 ini muncul pada kematian Soeharto selaku Presiden kedua pengganti Soekarno. Seperti dikutip dari The Phenomena bahwa angka tersebut mungkin hanya sebuah hitung-hitungan iseng saja. Nah, sebelum ke pembahasan selanjutnya, langkah baiknya jika kita like video ini dan subscribe sekarang. Jangan lupa juga klik lonceng di sampingnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Thanks. Rumah pengasingan Bung Karno. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno atau Bung Karno dikenal sebagai sosok yang mempercayai hal-hal gaib. Dia pun disebut-sebut sebagai orang sakti yang memiliki banyak benda pusaka. Bahkan hingga saat ini jejak mistis Bung Karno masih bisa dirasakan di beberapa tempat. Salah satunya di rumah pengasingan Bung Karno. Koordinator Balai Pelestarian Cagar Budaya Bengkulu, Surgaham, mengatakan di rumah yang dulunya disewa pemerintah kolonial Hindia Belanda dari seorang saudagar Tionghoa itu sering terdengar suara derap kaki pasukan yang menuju ke lapangan upacara. Bahkan sesekali terdengar suara banyak orang yang mengikuti upacara bendera. Suara lain yang juga sering terdengar adalah bunyi orang yang sedang menarik timba menggunakan tali kerekan di sumur yang berada di hadapan bendera bagian belakang rumah. Jika suara itu muncul, biasanya diikuti aroma wangi seperti bau bunga melati yang sangat tajam. Peci hitam. Dalam berbagai kesempatan, Soekarno tak pernah lepas dari benda yang ia kenakan di kepalanya. Peci berwarna hitam begitu melekat pada Presiden pertama Republik Indonesia ini. Peci hitam ini merupakan simbol nasionalisme, sebagaimana Nehru dengan peci putihnya dan Mao Zedong dengan pakaian safarinya. Soekarno menggunakan peci atau kopiah mengikuti tokoh idolanya, yaitu Kos Cokro-Minoto, pemimpin Serikat Islam. Pada suatu rapat Jong Java di Surabaya pada tahun 1921, Bung Karno mencetuskan ide mengenai pentingnya sebuah simbol bagi kepribadian bangsa Indonesia. Meski bukan orang pertama yang mempopulerkan peci hitam, namun tak bisa dipungkiri bahwa Soekarno lah yang memasyarakatkan peci. Peci tersebutlah yang membuat Bung Karno menjadi lebih karismatik dan disegani oleh bangsa asing. Perjalanan spiritual. Kusno Sosro Soekarno atau yang lebih dikenal dengan Bung Karno saat dilahirkan sudah menjadi muslim. Ayahnya Raden Sukemi memiliki darah biru dari Sultan Kediri. Soekarno menyebut Sukemi sebagai seorang teosofi. Pada zaman prakemerdekaan, gerakan ini sempat populer di tanah Jawa. Teosofi menganut asas pluralisme. Ajaran ini menganggap semua agama pada intinya sama, yaitu menyembah Tuhan yang sama. Meski keluarganya tak mengajarkan Islam dengan baik, Soekarno mengakui ia taat menjalankan ibadah.
Pengakuannya diungkap dalam buku bertajuk Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat itu. Soekarno mengaku sholat 5 kali sehari. Tiba-tiba pada suatu ketika ia dihadapi dengan masalah besar. Dari situlah Soekarno mulai dilema dengan adanya keberadaan Tuhan. Kemudian ia mencari petunjuk, mulai dari bertemu Haji Agus Salim hingga menemui pastor Katolik Felix. Tujuannya untuk menemukan sosok Tuhan yang sebenarnya. Kemudian lalu ia sadar bahwa agama Islamlah yang cocok dengan jiwanya yang dilema itu. Kesaktian Bung Karno. Ada cerita unik soal Presiden Soekarno dan Rusia. Banyak sumber yang mengatakan Soekarno lah yang telah menemukan makam perawi hadis terkenal Imam Bukhari. Pada tahun 1961, pemimpin Nikita Khrushchev mengundang Soekarno datang ke Moskow kalau dia ingin memperlihatkan bahwa Indonesia berada di belakang blok timur. Dengan semua kecerdasan dan kesaktian Soekarno, maka ia membuat strategi. Dalam buku Total Bung Karno karya Rosso Daras diceritakan bahwa Bung Karno tidak mau begitu saja datang ke Moskow. Dari situlah Bung Karno mengajukan syarat permintaan kepada Nikita Khrushchev untuk bisa menemukan makam Imam Bukhari. Tentu saja Khrushchev yang komunis tulen tersebut bingung tentang permintaan Soekarno. Kemudian Nikita Khrushchev memerintahkan kepada pasukannya untuk mencari makam tersebut. Setelah ditemukan, barulah Soekarno mau datang ke Moskow. Kesaktian Bung Karno tersebut adalah bisa mengetahui bahwa makam Imam Bukhari sedang dalam keadaan rusak dan memerlukan perbaikan. Tongkat Bung Karno. Tongkat tersebut konon memiliki kesaktian. Rumor kesaktian tongkat Bung Karno ini memang tersebar di kalangan masyarakat. Banyak yang mempercayai bahwa tongkat komando milik Bung Karno tersebut membantunya dalam memimpin Indonesia. Dan tak hanya itu saja, tongkat tersebut juga yang melindungi Bung Karno berkali-kali dari percobaan pembunuhan. Rumor akan kesaktian tongkat komando Bung Karno semakin kuat ketika terjadi percobaan pembunuhan yang menimpanya. Beliau pernah menjadi sasaran tembak pada saat sholat Jumat di bulan Idul Adha. Penembakan yang dilakukan dalam jarak dekat tersebut gagal dan membuat Bung Karno tetap hidup. Menurut pengakuan sang penembak, ia mengalami keanehan saat hendak menembak Bung Karno. Ia melihat ada 5 Bung Karno dalam satu lokasi. Karena itulah tembakan yang dilepaskan meleset. Tongkat Bung Karno konon katanya terbuat dari kayu spesial, yakni kayu puncang kala, yang dibuat oleh pengrajin asal Yogyakarta. Nah, itulah ke-6 hal mistis terkait Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi mana nih yang membuat kalian terheran-heran sama kecerdasan dan kesaktian beliau? Komen di bawah ya. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe jika kalian menyukai tipe-tipe video seperti ini. Thanks.